Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawil huda, amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Syawal. Setelah selesai melakukan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya, akhirnya kita bisa berada pada bulan yang dinanti-nantikan, yaitu bulan kemenangan yang disebut dengan bulan Syawal. Pada bulan Syawal ini ada satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dikerjakan. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa kalau amalan ini dikerjakan, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Apakah amalan itu? Amalan itu adalah puasa Syawal ataupun puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana maksudnya? Yang dimaksud dengan puasa Syawal ataupun puasa 6 hari di bulan Syawal adalah ibadah puasa yang dilakukan selama 6 hari di bulan Syawal setelah melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, itu disebut dengan puasa Syawal. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahri." Rawahu Muslim. Siapa yang telah berpuasa Ramadan, berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, thumma atba'ahu 6 min Syawal, kemudian dia mengikutinya dengan melakukan ibadah puasa selama 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka dia seperti melakukan ibadah puasa selama 1 tahun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin yang berbahagia, hadis ini menjelaskan keutamaan puasa di bulan Syawal. Dengan kata lain, keutamaan puasa Syawal ini adalah keutamaan yang berhubungan dengan waktu, bukan terletak pada zatnya, bukan terletak pada puasa itu sendiri. Artinya bukan suatu ibadah puasa yang memiliki nama puasa Syawal lalu boleh dikerjakan kapan saja di luar bulan Syawal, karena memang nama ibadahnya adalah ibadah puasa Syawal. Tetapi ibadah puasa Syawal yang dimaksud di sini adalah ibadah puasa yang memiliki keutamaan kalau dilakukan pada bulan Syawal, sehingga maksud keutamaannya di sini adalah maksud yang bukan lidzatih, bukan karena puasa itu sendiri, tetapi karena berhubungan dengan waktu pelaksanaannya. Nah, pemahaman seperti ini akan menjadi kunci untuk menjawab persoalan-persoalan seputar ibadah puasa Syawal ini sendiri. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan hadis Rasulullah SAW bisa kita pahami bahwa orang-orang yang akan mendapatkan pahala puasa selama 1 tahun penuh itu adalah orang-orang yang melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya yang kurang dari 6 hari dia tidak akan mendapatkan pahala tersebut. Dan yang paling penting yang menjadi catatan adalah ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah ibadah yang sudah didahului oleh ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan lamanya. Nah, ini juga mesti digarisbawahi bahwa puasa Syawal, keutamaan puasa di bulan Syawal itu
sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, sama seperti puasa 1 tahun penuh, akan diperoleh oleh orang-orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Dari mana kita bisa memahami? Karena Rasulullah SAW menjelaskan, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Sementara untuk Syawal, beliau menjelaskan sittan min Syawal. Min di sini artinya tabu'id, sebahagian. Tetapi untuk Ramadan tidak menggunakan min. Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Artinya puasa Ramadan yang dimaksud adalah puasa yang dikerjakan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Dari sini bisa dipahami bahwa orang-orang yang tidak melakukan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, lalu dia melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia tidak akan mendapatkan pahala 1 tahun sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ataupun ada orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, tetapi tidak mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang ini juga tidak akan mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana cara melaksanakannya? Seandainya selama bulan Ramadan kita meninggalkan ibadah puasa beberapa hari, ataupun kita hanya melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan itu sebahagiannya, sebahagian yang lain kita tidak melakukannya. Terkait dengan puasa yang ditinggalkan karena uzur syar'i, maka sebagian ulama menyatakan boleh melakukan ibadah puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, dan kemudian melakukan qadha puasa di bulan-bulan yang lain, dan orang yang melakukan ini akan mendapatkan pahala 1 tahun sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Kemudian yang kedua, orang yang meninggalkan puasa bukan karena uzur syar'i, karena kesengajaan, dia tidak mendapatkan pahala sebagaimana dijanjikan dalam hadis Rasulullah, yaitu pahala 1 tahun penuh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menggabungkan antara puasa qadha dengan puasa Syawal. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh menggabungkan puasa qadha dengan puasa Syawal dalam dua niat dalam satu aktivitas, karena masing-masing harus dikerjakan secara terpisah. Di hadis itu dijelaskan fa'atba'ahu, diikuti, artinya tidak bersamaan. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan boleh, karena ibadah Syawal itu keutamaannya bukanlah maksud lidzatih, bukanlah maksud yang berhubungan dengan puasa itu sendiri, tetapi keutamaan itu berhubungan dengan waktu pelaksanaannya. Ketika ibadah puasa itu dilakukan pada bulan Syawal, maka ibadah puasa tersebut mendapatkan keutamaan bulan Syawal, tidak pada bulan-bulan yang lain. Sama halnya dengan salat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Nah, penyebutan salat 2 rakaat ini umum, dan ketika itu dikaitkan dengan salat yang dilakukan ketika seseorang baru masuk masjid, maka ini disebut dengan salat tahiyatul masjid, dan keutamaan itu diperoleh karena salat itu dilakukan oleh seseorang yang masuk masjid. Tidak bisa kemudian dinyatakan
bahwa sholat itu adalah sholat yang namanya sholat tahiyatul masjid, boleh dikerjakan di mana saja dan kapan saja. Justru disebut sholat tahiyatul masjid karena sholat itu dilakukan oleh orang yang baru masuk masjid. Jadi sholat apa saja yang dilakukan oleh seseorang ketika dia baru masuk masjid itu disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Begitu juga dengan puasa Syawal. Karena keutamaan puasa Syawal itu berhubungan dengan waktu, yaitu bulan Syawal, maka puasa apa saja yang dilakukan pada bulan Syawal mendapat nilai ataupun keutamaan puasa Syawal. Sehingga menurut sebagian ulama, termasuk juga Ibnu Hajar Al-Haytami, Dr. Ali Jum'ah berpendapat bahwa boleh menggabungkan niat antara puasa qadha dan puasa Syawal dalam satu aktivitas puasa. Artinya boleh seseorang berniat, sengaja aku mengqadha puasa Ramadan esok hari sekaligus melakukan puasa Syawal, maka kedua-duanya akan mendapatkan pahala qadha dan mendapatkan pahala puasa Syawal. Tetapi tentu yang paling utama masing-masing dikerjakan secara terpisah sesuai dengan prinsip yang kita sampaikan tadi, bahwa pada fadilah ataupun keutamaan semakin banyak dikerjakan maka akan semakin banyak kebaikan yang diperoleh. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum